208 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-kadhatu yukhrijuha al-rajulu minal masjid." Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dan beliau menyatakan gharib dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Telah diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai pahala kotoran yang disingkirkan oleh seseorang dari masjid. Dan hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang fadilah membersihkan masjid. Di zaman baginda Nabi SAW ada seorang wanita yang suka membersihkan masjid, suka sekali bersihkan masjid. Setiap habis sholat dia selalu berdiri, dia menyapu, dia bersihkan, dia ngelap-lap ya masjid Nabi SAW. Maka satu hari wanita itu meninggal dunia. Dan Nabi SAW tidak tahu, sahabat juga tidak memberitahukan karena sahabat pikir tidak perlu Nabi tahu. Setelah saya sholat duhur, Nabi tanya SAW, mana wanita yang biasa bersihin masjid? Mereka bilang meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya? Lalu Nabi SAW minta ditunjukkan kuburannya, lalu Nabi SAW datang dan mendoakannya. Dan ini menandakan fadilah dan kedudukan orang yang mengurus masjid, rumah Allah, menyapunya, membersihkannya, merawatnya, menjadi pengurus-pengurusnya, mengatur, menata jadwal-jadwal yang ada, ya, mengatur mik pengajian, mengatur mimbar, ya, mengatur mik untuk muadzin, sejadah buat imam, buat makmum, tempat wudu. Ini semua masuk dalam fadilah yang sangat besar, fadilah yang sangat besar, ya. Dan ini juga masuk dalamnya teman-teman sekalian pentingnya merawat masjid. Karena banyak orang kita di Indonesia nggak dirawat masjidnya. Kalau kita masuk kita temukan masjid banyak yang kotor, tidak terawat, ya. Yang sudah saya ajarkan pada pertemuan yang lalu teman-teman, maaf, saya sampaikan, bukan saya ajarkan. Saya sampaikan pada teman-teman pada pertemuan yang lalu, kalau kita sedang mampir ke sebuah masjid dan kita temukan masjid itu ada kekurangan menurut mata kita, misal kamar mandi kotor, atau kerannya ada yang rusak, atau karpetnya ada yang sudah tua, ya, atau mungkin panas karena nggak ada AC-nya, atau apa sajalah yang kira-kira celah itu bisa menjadi penyebab kurang nyamannya orang masuk ke dalam masjid. Maka jangan kita hina masjid itu. Jangan kita bilang masjid itu kotor, kamar mandinya kotor. Saya yakin kalau rumah kita kotor, ada tamu datang dan mengatakan rumahnya orang itu kotor, kita bisa marah. Bagaimana dengan rumahnya Allah? Jangan hina ini. Ada orang lebih parah, dia mengajak orang lain untuk tidak sholat atau menghina masjid itu. Misalnya ada temannya atau kerabatnya mau mampir sholat di satu tempat, oh jangan masjid itu kotor misalnya. Padahal sebenarnya dia harus bisa mengambil sebuah pelajaran dari situ. Apa pesannya Allah nih? Selalu coba bertanya teman-teman sekalian, pesannya Allah ini apa? Kenapa saya bisa mampir ke tempat ini? Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kita punya andil di situ. Mungkin kita nyumbang sejadah yang baru, atau kita cucikan, atau kita perbaiki keran yang rusak, kamar mandinya, atau kita berikan wangi-wangian di masjid, atau kita menyumbang Quran atau buku-buku agama. Jadi banyak bisa kita lakukan. Jadi jangan cuma tahu menghina saja. Dan merawat, mengurus masjid itu adalah perbuatan yang sangat baik.